Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio, ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ijo-ijo seger sekali ya kita ya, matching banget ya hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini, Hilman, kita akan membahas tema yang sebenarnya sangat menarik dan ini sebenarnya dinanti-nanti juga oleh para pemirsa Gapai Kemuliaan. Karena edisi hari ini adalah Hilman akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk ke nomor WhatsApp dan juga email ya, Hilman ya. Nah, bagi Anda juga pemirsa yang juga masih memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama ini datang dari Reni DJ di Malang. Ya, kita langsung bacakan ya, Hilman ya. Pertanyaan pertama, apakah doa bisa mengubah takdir? Jika iya, seberapa kuat doa itu kemudian mengubah takdir manusia? Tafadhol, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih untuk pemirsa yang sudah bertanya kepada CNN Indonesia di Gapai Kemuliaan. Tentunya ini adalah sesuatu yang membahagiakan untuk kita. Betul. Bahwa Responnya sangat baik. apa yang kita hadirkan ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan tentunya juga kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga lisan ini yang menyampaikan senantiasa dibimbing dalam kebaikan. Amin, ya Dan Rabbal tentunya yang kita ucapkan adalah sesuatu yang benar, yang baik, yang bisa menjadikan kita pribadi yang makin lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan tentang apakah doa itu bisa merubah takdir, jawabannya bisa, ya. Tapi sebelumnya kita harus petakan dulu tentang takdir itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa takdir itu kan ada dua ya. Yang pertama ada takdir mubram, yang kedua ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah tanpa mengikut sertakan ikhtiar manusia. Dan itu tidak bisa dirubah. Ya. Kita lahir dari orang tua siapa, lahir di mana, wafatnya kapan, itu adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan. Dan kita tidak diikut sertakan untuk ikhtiar dalam menentukan hal tersebut. Jadi mutlak ya, mutlak itu. Ada yang kedua takdir mu'allaq gitu ya. Segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah tapi mengikut sertakan ikhtiar manusia untuk menghadirkan ketentuan tersebut. Misalnya dalam menentukan jodoh, tentu melibatkan ikhtiar kita dalam proses ta'aruf untuk mendapatkan jodoh tersebut. Kemudian jika kita ingin bekerja, maka bekerja itu adalah pilihan dari setiap pekerjaan yang kita pilih. Nah, jika ada pertanyaan apakah takdir itu apakah doa bisa berubah takdir? Jawabannya tentu bisa. Salah satunya adalah takdir mu'allaq itu yang bisa dirubah dengan ikhtiar kita. Maka saya seringkali menggarisbawahi, jangan memisahkan antara ikhtiar dengan doa. Justru sebenarnya ikhtiar itu akan semakin kuat jika ada doa di dalamnya. Dan doa itu adalah bagian daripada ikhtiar. Kata para ulama, tidak disebut ikhtiar jika tidak melibatkan doa. Dan tidak juga bisa dikatakan doa yang sempurna jika tanpa ada pembuktian ikhtiar. Maka ikhtiar dan doa adalah dua kesatuan yang harus saling menguatkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran misalnya kita menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Dan Allah tidak memberikan sesuatu kepada manusia kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Nah, ketika bicara usaha, maka ada usaha yang sifatnya dunia, terkait dengan fisik yang kita hadirkan. Tentu ada usaha yang sifatnya langit, ikhtiar langit, yaitu doa. Makanya Allah itu mencintai orang yang banyak doa. Sebagaimana kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila mereka bertanya tentangku, kata Allah, katakan kepada mereka, aku ini dekat. Dan Allah akan mengijabah atau menjawab setiap hambanya yang berdoa kepada Allah. Apa syaratnya? Falyastajibu li, ikuti perintahku, wal yu'minu bi, yakin kepadaku, beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, agar engkau mendapatkan petunjuk. Nah, maka
Doa adalah bagian dari ikhtiar. Sehingga pada akhirnya nanti Allah bisa menentukan kebaikan untuk kita. Maka siapapun hari ini yang sedang punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, semakin benar engkau menginginkan keinginan tersebut jika engkau semakin melazimkan doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, apakah doa bisa merubah takdir? Ya. Bahkan boleh jadi doa itu bisa lebih duluan daripada takdir yang bisa kita dapatkan. Misal, contohnya Mbak Mila ditakdirkan izin ya akan mengalami musibah misalnya, betul. akan mengalami celaka gitu. Tapi karena ada doa yang kita kuatkan, itu bisa jadi menghalangi Mbak Mila dari kecelakaan yang akan terjadi. Sebagaimana kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang perempuan yang pernah istilahnya minta minta doalah kepada Nabi Musa, ingin punya anak gitu. Tapi singkat cerita Nabi Musa alaihissalam itu naik ke langit kemudian melihat takdir perempuan itu nggak akan punya anak gitu. Maka Nabi Musa ketika ditanya untuk didoakan punya anak hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian hanya berdiam saja. Tanda tidak ingin mengecewakan hati si perempuan tersebut. Nah singkat cerita beberapa tahun ke depan si perempuan itu datang lagi dengan membawa seorang anak. Maka Nabi Musa bertanya, siapa kamu? Nah, perempuan itu jawab, wahai Nabi Musa terima kasih ya karena doamu yang telah engkau lapatkan akhirnya aku punya anak. Nabi Musa merasa kaget ya. perasaan aku nggak doain dia karena aku tahu bahwa takdir dia itu tidak akan punya anak gitu. Ketika ditanya siapa ini anakku, kok bisa dia Nabi Musa merasa bahwa perasaan di catatan takdirnya perempuan ini nggak punya anak. Maka kemudian Nabi Musa mengadu kepada Allah, bertanya gitu. Kan di antara nabi yang bisa bicara dengan Allah itu kan Nabi Musa ya. Betul. Maka bertanya ini kenapa kok bisa? Apa jawabannya? Dia punya anak karena doa yang dia panjatkan dan terus langitkan kepada Allah. Sehingga Allah merubah takdirnya untuk memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Ini sebenarnya poin bagi kita. Untuk tidak pernah menyerah dengan segala apa yang kita minta sama Allah. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka yakinlah Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat. Bukan tentang cepat, tapi tentang tepat. Betul. Dan kalau Ahilman selalu bilang begini, Allah itu selalu punya cara bagaimana cara mengabulkan doa-doa kita. Maka kalau ada bahasa, doa aku nggak terkabul, boleh jadi bukan tidak terkabul ya, tapi Allah mengalihkan dengan hasil yang Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Maka dalam doa ada 3 jawaban Mbak Mila. Yang pertama yes, yang kedua no, yang ketiga wait. Yes, Allah berikan sesuatu yang kita mau. No, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Wait, tunggu. Allah akan berikan di waktu yang tepat. Nah ini menguatkan kepada kita agar tidak pernah putus untuk berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Karena semuanya akan ada kebaikan dari setiap ketentuan yang Allah hadirkan. Masya Allah. Yang nyesek itu adalah udah nggak doa, dapat ketentuannya yang kurang baik itu, jadi lebih nyesek. Kalaupun kita udah berdoa, tapi hasilnya misalnya nggak sesuai dengan harapan kita, nggak jadi masalah. Karena yang paling penting bagi kita kan dapat pahala dari Allah. Betul. Dengan doa-doa kita. Maka kadang kalau ada pertanyaan, kenapa doa kita belum dikabulkan? Boleh jadi Allah masih merindukanmu untuk terus berdoa kepada Allah. Karena begitu banyak orang yang udah doa dan dikabulkan, gak doa lagi. Iya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, perkataannya bagus sekali. Ketika aku berdoa dan doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi saat aku berdoa dan doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Jadi kalau dikabulkan bahagia, kalau belum dikabulkan lebih bahagia. Kenapa? Kata Imam Ali, ketika doaku dikabulkan berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi saat doaku belum dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Oh, ya Allah. Makanya kata Umar bin Khattab dalam perkataan yang lain, aku tidak gelisah ketika doaku belum dikabulkan. Aku lebih takut ketika Allah tidak memberikan kesempatan lagi kepadaku untuk berdoa. Dan biasanya, orang itu jadi gak doa lagi kalau udah dikabulkan. Makanya kadang-kadang Allah menunda pengabulan doanya. Karena ingin melihat hambaku terus berdoa. Bahkan luar biasa Mbak Mila, ada satu riwayat yang menyebutkan begini. Ada seseorang yang ketika nanti di akhirat mereka kaget karena mendapatkan surga yang VIP. Dia tuh bingung. Perasaan amalan-amalannya gak ada yang istimewa gitu. Sehingga bisa mengantarkan dia kepada surga yang VIP. Maka ketika itu ditanyakanlah, ya Allah amalan apa yang membuat aku sampai di surga yang seperti ini? Apa jawabannya? Karena doa-doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Jadi ternyata doa-doa yang belum sempat dikabulkan itu akan diakumulasi
Sampai nanti kita kembali kepada Allah dan Allah berikan balasannya ketika di akhirat. Dan balasannya di akhirat gitu. Itu kan di luar apa yang pernah terbesit dalam benak ya Ahilman. Maka kadang kita suka bilang begini, ya Allah kenapa engkau tidak mengabulkan? Padahal Allah punya cara. Kapan dan seperti apa balasan terbaik untuk setiap doa-doa kamu yang kamu lakitkan ke Allah tapi Allah belum balas. Maka tidak ada yang sia-sia dengan doa. Setuju. Makanya sering Ahilman sampaikan, kalau kamu mau menangis, menangislah di hadapan Allah. Karena di saat itulah air matamu tidak akan sia-sia ketika tumpah. Dan ketika engkau mau curhat, curhatlah sama Allah. Karena di saat itulah engkau tidak akan sia-sia mengeluarkan curhatanmu kepada Allah. Nah, curhat itu adalah doa. Maka doa bisa berubah takdir dan jangan pernah takut melangitkan doamu kepada Allah. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Masya Allah, bicara doa tuh rasanya, maksudnya setiap dari kita itu pasti punya pengalaman sendiri ya Ahilman ya. Dan kalau kita mau jujur, coba deh kita tanya mungkin sama diri kita sendiri, kita pernah nggak sih kecewa kepada Allah? Pastilah, gitu ya? Iya pernah kan? Tapi sebenarnya kalau kita mau mengambil hikmah, Allah tuh sebenarnya sedang menyiapkan yang terbaik ya. Dan itu terjadi Ahilman dalam hidup kita ya. Betul, bahkan mohon izin Mbak Mila, kalau kita kaitkan ya, antara sesuatu yang kita minta dan belum Allah kabulkan, dengan sesuatu yang tanpa kita minta, tapi Allah udah berikan. kasih. Masya Allah itu. Coba lebih banyak mana? Yang Allah kasih, tapi kita nggak minta gitu loh sebenarnya. Pasti kita nggak pernah minta tapi Allah kasih. Dan itu jauh lebih banyak sebenarnya daripada apa yang kita minta dan belum Allah kasih. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang membuat kita masih berat untuk berdoa? Padahal Allah tuh pengen sekali lihat hambanya yang berdoa. Maka Allah dalam nama asma'nya disebutkan Al-Mujib. Aku tuh menjawab setiap doa-doamu. Maka jangan pernah mengira ketika engkau berdoa Allah tidak menjawab. Jangan. Allah menjawab. Tapi kadang jawaban Allah gak pernah kita bayangkan dan kita pahami gitu. Makanya tugas kita ini apa? Ya doa saja. Ya hasilnya Allah yang menentukan. Maka nanti dalam perspektif lain kita pahami apa itu doa. Doa itu meminta, bukan mendikte. Setuju. Karena kebanyakan kita itu mendikte. Dan kita tuh seakan-akan merasa lebih tahu gitu loh. Apa yang kita butuhkan. Apa yang kita minta seakan-akan itu yang harus terjadi. Padahal bukan. Allah lebih tahu. Makanya dalam doa selalu selipkan bahwa ya Allah, hamba meminta yang terbaik dalam pandanganmu. Karena barangkali pandangan hamba itu terbatas. Tapi pandanganmu itu jauh lebih luas ya Allah. Nah itu penting untuk dihadirkan. Aduh, membahas doa ini ya rasa-rasanya harus butuh satu episode kayaknya. Kita harus jeda dulu Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Ahilman berbicara soal doa nih, rasa-rasanya masih ada yang ganjel. Jadi gini, sebenarnya syarat doa itu bisa diterima itu apa? Karena saya juga mikirnya gini, Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau misalnya kita berdoa tapi tidak dengan keyakinan, itu juga rasa-rasanya sulit nggak sih untuk dikabulkan? Betul. Silakan. Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam doa agar doa kita diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama ikhlas. Yang kedua yakin. Jadi keyakinan kita dengan doa yang kita panjatkan itu menentukan seberapa besarnya Allah mengabulkan doa kita. Dan Allah hanya akan mengabulkan doa hambanya yang yakin kepada Allah. Kenapa ini digarisbawahi? Karena banyak orang doa tapi nggak yakin. Nah itu tadi. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa konteks lain itu namanya lip sync gitu. Ya, jadi sekedar mengucapkan tapi tidak ada keyakinan di dalam hatinya. 1 ikhlas, 2 yakin. Yang ketiga perhatikan adab dalam berdoa. Maka dalam doa kan ada adab-adabnya. Ada prosesnya, ada waktunya, ada tempatnya. Nah ini bisa diperhatikan oleh kita. Semakin kita memperhatikan adab-adab dalam berdoa, maka semakin cepatlah juga doa itu dikabulkan. Nah yang keempat tentu doa itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka dalam ayat yang tadi Ahilman bacakan, Al-Baqarah 186, Allah sampaikan, Allah akan menjawab setiap doamu. Tapi falyastajibu li waliyu'minu bi. Ikuti perintahku dan beriman kepadaku. Maka makin kita membuktikan amal yang mengundang kebaikan Allah dalam hidup kita, maka semakin bercepatlah doa itu dikabulkan. Maka ya sholat, sedekah, infak, puasa, baca Quran, silaturahim, nah itu adalah bagian amalan-amalan yang bisa mengundang percepatan dari doa yang kita inginkan.
Nah baru nanti yang terakhir adalah husnuzon kepada Allah. Artinya apapun yang kita dapatkan itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Jadi Ta'ala. intinya mencari mukanya di depan Allah aja. Iya Ya, benar. nggak usah ke yang lain-lain ya, apalagi ke makhluk gitu Apalagi ya. curhat, apalagi doa di Aduh, sosmed. aduh. Oh, Kan iya. lagi ngetren sekarang kan. Betul, Di betul. sosmed doa, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Sebenarnya Cuman kan, gimana? Oh ya, itu sekalian deh gitu. Maksudnya kita banyak melihat mungkin teman-teman kita, ada Iya. saudara-saudara kita yang kadang-kadang kita juga suka gitu loh Ahilman. Maksudnya sebenarnya ada tendensi ya pengen doa aja Iya. gitu. Boleh, satu yang pertama ya sebagai sarana untuk mengaminkan doa bersama. Jadi kalau kita doa ya semoga teman-teman mengaminkan kan jadi bagian yang bisa menguatkan doa tersebut. Tapi dengan catatan adalah jangan sampai kita doa di sosmed tapi menyinggung atau membuka aib orang lain. Iya, iya, Kan gak iya. sedikit kan? Oh iya, iya betul. Iya dia doa sih buat suaminya, tapi kalau disimpulin kok kayak membicarakan aib suaminya ya dengan doa-doa Oh, iya. tersebut Oke, gitu. oke. Jadi sebaiknya ya ambil doa-doa yang masyhur, doa-doa yang ada di Quran, di hadis, itu sebagai doa bersama gitu. Ya kayak Ahilman misalnya izin Allah ya, Mbak Mila di sosmed kan rata-rata kalau udah bikin caption di bawah itu ada doa Harus doa, gitu. iya. Dan itu berharap semua mengaminkan Iya, doa yang betul, sama gitu. betul. Jadi tidak Oke. jadi persoalan. Jadi jangan sampai itu menyinggung atau membuka aib orang lain. Iya. Ya, Masya Allah. Ahilman, sudah ada 2 pertanyaan. Tampaknya ini pertanyaannya sebenarnya masih bahasan yang sama, bab Iya. toharoh. Ini pertanyaan yang kedua datang dari Mbak Ririn di Tangerang Selatan. Pertanyaannya begini. Pak Ustadz, apakah boleh kita mandi junub dengan menggunakan air panas? Itu. Kemudian pertanyaan ketiga dari Mas Gatot Prasetyo ada di Malang. Pertanyaannya, saya punya luka yang menahun dan diperban. Nah, apakah pada saat bersuci perbannya perlu dibuka, sedangkan ada obatnya misalnya? Oke. Gimana? Ahilman, Iya. Bapak tahu. Yang pertama kalau air panas jangan ya kepanasan nanti. Hangat. Air hangat. Iya Pak, nanti kepanasan ya. Iya bener Oh, betul, kan? betul. Malah jadi tambah luka kan. Iya betul. Jadi udah mah mandi besar, udah mah kotor. Pakai air mendidih, jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Jadi yang dimaksud mungkin air hangat, Iya. air hangat. Ice breaking ini. Pertama, Betul. kalau bicara diperbolehkan jawabannya boleh. Boleh ya. Karena tidak ada dalil yang melarang mempergunakan air hangat dalam membersihkan mandi besar Mandi kita atau air junub kita, maka tidak jadi persoalan, boleh ya. Hanya mungkin yang perlu diperhatikan adalah nanti seperti misalnya jumlah kulahan airnya. Terus juga yang harus dipastikan juga adalah apakah air itu tercampur dengan najis atau tidak gitu. Nah, selama tidak tercampur dengan najis, kemudian jumlahnya juga memenuhi jumlah daripada air yang bisa digunakan untuk bersuci, tidak jadi persoalan. Bahkan misalnya mohon maaf, kalau air itu habis kita gunakan kemudian bercampur lagi digunakan lagi juga tidak jadi persoalan. Oke. Selama masih masuk takaran daripada air yang diperbolehkan untuk bersuci tadi. Tinggal mungkin yang harus diperhatikan adalah urutan-urutan mandi besarnya. Mungkin ada yang harus dipastikan lagi nih, ya. Boleh Ahilman. Mbak Mila tahu? Saya tahu, tapi ya takutnya nanti salah ya alasan. Kalau tidak salah, kita Ya. membasuh bagian yang kanan Ya, dulu enggak, selama ya. 3 kali. Pertama Oke, niat dulu. Niat dulu ya, Iya, jangan iya. lupa niatnya ya. Pertama niat dulu. Betul, betul, Nah, betul. terus yang kedua nanti seperti biasa mencuci Mencuci, tangan. Terus yang ketiga mencuci bagian kemaluan. Iya, Terus betul. yang keempat berwudu. Berwudu, Seperti betul. berwudu kita mau sholat. Kemudian yang kelima, ambil air ke dalam sela-sela jari, kemudian menyeka-nyeka ke bagian rambut atau bagian yang paling dalam. Nah, saya belum tahu ini. Karena sebenarnya kalau kita bicara mazhab kan macam-macam ya Macam-macam. Ahilman ya. Ini yang umum aja Ini ya. umumnya. Yang umum. Jadi ambil air, menyeka-nyeka. Nah terus nanti mengguyur. Ya. Mengguyur, kemudian nanti membersihkan seluruh Meratakan tubuh. seluruh tubuh, Meratakan seluruh betul. tubuh. Sunnahnya sebelah kanan terlebih Ya. dahulu, kemudian nanti pindah sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya ada 7 lah yang harus Ya, diperhatikan. betul. Gitu. Kalau nggak ada gayung, pakai shower. Bisa. Itu lebih biasanya kan karena itu lebih rata ya Ahilman Betul, ya. betul, Jadi bisa betul. bisa. Jadi Kadang-kadang kembali- kalau gayung tuh suka udah keguyur belum ya yang belakang Iya, gitu. iya, Kalau iya. ada shower juga. Kalau yang punya shower ya. Iya betul. Yang nggak punya shower kan gimana? Iya Sedih betul jadinya kan. betul betul. Betul ya. Iya kan? Gayung maupun shower sama aja. Tapi pastikan harus rata itu Harus tadi. rata. Nah jadi poin-poin itu yang perlu Iya. kita pastikan dan kita perhatikan. Jadi kalau bicara apakah boleh menggunakan air hangat, Boleh. jawabannya boleh. Oke, terjawab ya Mbak Ririn ya di Tangerang Selatan. Oke, untuk Mas Gatot yang Ya. punya luka. Oh iya. Jadi Islam itu kan segala aturannya memudahkan. Ya. Tidak ada sesuatu yang menyulitkan. Apalagi mohon maaf ya. Ada bagian yang luka, yang apabila terkena air akan semakin parah lukanya. Maka memang ada beberapa aturan yang bisa diperhatikan. Luka tuh ada yang terbuka, ada yang tertutup dulu. Betul. Oke. Kalau luka hati, ini mulai karena
Apa? seringnya sama Ahilman Iya, iya, ya, nggak jadi apa-apa. banyak tuh. Karena luka hati itu luka yang tidak bisa disembuhkan. Lanjut, lanjut. Mas Gatot sudah menunggu. Nggak, Oke. gini ya, kalau bicara luka, jangan pernah berusaha menghilangkannya. Karena engkau tidak akan pernah bisa menghilangkannya. Cukup mengobatinya saja. Baik. Ya benar Walaupun kadang bekas luka itu selalu ada. Dan nggak apa-apa. Justru kalau bekas luka hilang menjadi tidak ada cerminan untuk mendapatkan Masya hikmah di balik luka tersebut. Allah. Maka Luar ini buat yang biasa. terluka ya. Jangan pernah berusaha menghilangkan lukanya. Allah, Cukup ya Rabb. membersihkannya saja atau mengobatinya. Gimana caranya? Gantikan dengan orang lain yang bisa menghiasi Allah, ya hati Rabb. kita. Bener ini mah. Bahasannya mah beda ini ya. Iya betul, tapi itu relate. Ya? Relate banget. Nah, kembali kepada yang tadi. Ada dua luka. Iya. Luka terbuka, luka Tertutup. tertutup. Pertama, kalau luka terbuka itu masih boleh kena air, Oke. maka silakan. Airnya ditempel Diseka, ya, diseka diseka ya, ahilman. secukupnya kepada bagian yang memang menjadi anggota tubuh yang harus kita sucikan. Kalau memang dengan air itu akan jadi tambah parah, maka cukup untuk dibasuh atasnya aja. Jadi boleh airnya bagian guyur yang luka Iya. tadi tetap sama. Ha-ha. Kalau tambah luka tetap ditempel dikit Oh, aja, tambah yang penting aja. kena. Kalau nggak bisa ya udah dilewati saja. Nah, pilihan terakhirnya ya tayamum. Tayamum, oke. Gitu. Nah, kalau tertutup ada perban. Sama kayak tadi. Jadi pertama airnya di bagian atas perban tersebut diusapin gitu. Nanti kalau nggak bisa juga tayamum saja. Jadi ini bisa mempermudah bagi kita untuk kemudian tidak memaksakan sesuatu yang Iya. akan mendatangkan madharat untuk kita. Iya, iya, betul. Ada kaidah usul fikih yang harus kita pahami begini, bahwa ad-daruratu tuhbihul mahdhurat. Jadi segala sesuatu yang madharat itu akan mengantarkan sesuatu jadi boleh untuk dilakukan. Jadi misalnya tadi, kita kan ini darurat nih, kalau kena air akan jadi tambah parah lukanya. Maka dalam kaidah kita, sesuatu yang akan menambah madharat itu boleh ditinggalkan Iya, oleh iya. kita selama, jadi bukan selamanya. Iya. Ya, selama memang ketika kita meninggalkan itu akan ada masakan waktu penyembuhannya. Jadi nanti kalau udah normal lagi, ya udah udah sehat dibasuh. lagi, ya jangan, "Oh, tapi kan ini bekas luka." bekas luka nggak bisa ya. Ini Anda males. gitu. Tetap harus kembali kepada poin yang tadi. Betul. Jadi betul. Islam itu agama Memudahkan yang ya. memudahkan, ya maka ambil kemudahan itu dan jangan menjadikan sesuatu yang memberatkan untuk kita menghadirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membasuh dulu. Kadang-kadang ada orang tuh kalau mandi besar tuh Ahilman ini masih satu Mandi ini besar ya. ya. Sabunan dulu nih biasanya. Ada mungkin Mm-mm. sabunan dulu baru kemudian membasuh. Sebenarnya tuh baiknya gimana ya? Apa membasuh dulu selesai, kemudian baru kita menggunakan sabun gitu. Iya. Kalau bicara urutan yang tadi Ahmad sampaikan. Oke, itu Jadi jangan di ini ya. itu bisa di, walaupun ya tartibnya bisa dibolak-balik ya. Tapi kalau bisa yang tadi tuh pertama niatnya dulu. Oke, oke. Kemudian yang kedua basuh tangan. Setelah itu bersihkan kemaluannya. Setelah itu kemudian ambil wudhu. Setelah ambil wudhu itu kemudian tadi menyeka air dan diselipin masukkan, iya, ini ke bagian-bagian sela-sela dalam kepala, oke. rambut kita atau bagian kulit kita. Setelah itu kemudian kita Oh, langsung iya. membasuh kepala ini 3 kali kan. Nah, ada yang bertanya kalau kedinginan gimana gitu. Nah, maka salah satu alternatif tadi pakai air hangat. Pakai air hangat. Maka menggunakan air hangat menjadi diperbolehkan ketika kita mandi besar misalnya. Nah, kalau enggak ya seperti biasa aja. Nah, nanti baru pas kita Udah mengguyur, membasahi oh ya, seluruhnya, udah. baru nanti bisa pakai Pakai sabun secara sempurna. Oke, gitu. oke, oke. Atau mau dari awal biar lebih bersih juga tidak jadi Nggak persoalan. masalah Ya khawatirnya kan tidak ada yang nggak punya sabun. Ya kan khawatirnya. Oh, oke. Jadi sabun itu kan bukan bagian penting untuk Iya, kemudian iya, bagian dari mandi besar itu. Oke, jadi jangan kemudian kadang orang mikirnya Ah, nggak harus ada- sabunan, harus keramasan, Apalagi harus yang lucu berbusa-busa gini, gitu. Aku mah kalau nggak ada sabun itu nggak bisa, harus pakai sabun yang biasa. Nah pertanyaannya, kalau nggak ada sabun tertentu dan dia nggak mandi wajib Terus gimana gimana? gitu? Apa nggak mau mandi wajib? Nah, Ya kan? jadi jangan sampai itu menjadi syarat yang penting banget untuk Siap. kita mandi wajib. Oke. Karena ada yang begitu. Iya, iya, Ada iya. kan? Ada. Kalau sampoan nggak pakai sampo itu tuh Tertentu nggak mau Nggak bisa. gitu. Nggak aku banget gitu. nggak misalnya. banget. Nah itu jangan sampai membatasi kita untuk tidak mandi wajib. Oke, oke. Jadi secara Masya Allah. dasarnya udah dipelajari, tinggal nanti kan bumbu-bumbunya dimasuk-masukin. Oke, menarik sekali. Ahilman, Iya. masih kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Ahilman, ini ada pertanyaan terakhir. Ini panjang nih, kayaknya bahasannya juga bakal panjang. Ini pertanyaan dari Mbak Febinia ya. Pertanyaannya, bagaimana pandangan dan nasihat Ustadz terkait orang-orang yang rajin beribadah, tetapi masih merendahkan dan melakukan berbagai cara untuk menguasai harta orang lain, bahkan keluarga sendiri. Padahal secara materi mereka sudah memiliki segalanya. Masih belum selesai. Lalu bagaimana menyikapi orang yang sering mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah ia berikan kepada orang lain? Silahkan. Panjang. Iya. Yang pertama dulu. Ini ibadahnya apa dulu nih? Maksudnya dalam dia memahami konteks ibadah itu apa gitu. Mungkin ya yang terlihat kali ya, Misal sholatnya rajin, mungkin ke masjid, baca Quran dan lain sebagainya. Mungkin terlihat lah secara. Ya, hakikatnya ibadah yang kita hadirkan itu mampu menghadirkan akhlak yang baik. Makanya saya sering bilang begini, orang itu makin bertambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin baik ibadahnya. Makin baik ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Setuju. Kita ulangi ya. 5. Orang itu makin bertambah ilmu, meningkat iman. Makin meningkat iman, tambah baik ibadahnya. Tambah baik ibadahnya, tambah banyak amalnya. Tambah banyak amalnya, tambah indah akhlaknya. Betul. Jadi artinya kalau ada orang yang rajin ibadah tapi tidak menghadirkan keindahan akhlak, berarti ada yang kurang sempurna dari ibadah yang dia hadirkan. Tidak berefek gitu. Makanya salah satu efek sholat itu apa sih? Innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar gitu. Nah sekarang ketika ada pertanyaan ibadahnya bagus, nah ini pertanyaan kudu dilurusin dulu. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan bagus ibadahnya kalau kemudian dalam akhlaknya tidak dihadirkan kebaikan? Maka tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita evaluasi, ya. Karena apalagi urusannya dengan manusia. Bukankah bacaan sholat di akhir adalah assalamualaikum? Assalamualaikum, apa maknanya? Allah tuh menginginkan setelah kita sholat, kita menjadi orang yang menebar keselamatan kepada siapapun di antara kita. Makanya nengoknya kiri kanan kan? Kanan kiri maksudnya. Kanan kiri kan? Nanti nyalahin aturan. Dan ini kan, ini kan untuk memahami bahwa dalam sholat, setelah sholat kita tuh jadi lebih peka kepada orang lain gitu. Nah ya jangan sampai kemudian dia zolim sama orang, jangan sampai dia mengambil hak orang. Bahkan Nabi memberikan peringatan kepada kita tentang satu golongan yang namanya muflis itu kan, orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Ya orang yang ketika nanti hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala baca Qur'annya, membawa pahala zakatnya, puasanya, membawa semua pahala kebaikan. Tapi di belakang dia ada orang yang mengadu kepada Allah tentang kelakuan yang dia lakukan kepada dirinya. Pernah menipunya, pernah menghinanya, pernah mengambil haknya. Maka orang yang diambil haknya itu menuntut kepada Allah untuk menyerahkan amalan-amalan yang pahala baik dia itu untuk diberikan kepada dia kan. Ya Allah, terimalah amal sholatnya, terimalah amal puasanya, tapi pahalanya berikan kepada saya untuk menggantikan kedoliman yang pernah dia lakukan. Jadi kalau kita simpulkan apa ya, sia-sia berarti. Sia-sia. Makanya Ahilman selalu bilang bahwa hati-hati ketika kita punya urusan dengan manusia yang lain. Di dunia selesaikan, termasuk hutang piutang, termasuk kalau kita ada sangkutan A, B, C dan selanjutnya gitu. Nah ini jangan sampai jadi membatasi gitu loh kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Maka mohon maaf, ya kalau kita kembali kepada poin yang tadi, sayang aja ibadahnya Mbak Mila. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena pada akhirnya apa yang dia hadirkan dari amalannya akan dipindahkan kepada orang yang dizolimi. Dapatnya capek doang kali ya Hilman. Capek doang. Capeknya saja. Maka jangan sampailah kita ibadah kepada Allah tapi melupakan hubungan kita dengan manusia. Karena hakikatnya seseorang yang mampu menjaga hubungannya dengan Allah, pasti dia mampu menjaga hubungannya dengan manusia. Ya kan? Karena ketika dia menyakiti perasaan manusia atau menyakiti hati manusia, ya berarti dia juga menyakiti Allah. Dan berarti dia juga tidak memenuhi bagaimana kebaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan disebutkan dalam keterangan lain kan, tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau kamu tidak berterima kasih kepada manusia. Maka di dalam agama ini penjagaan terhadap harga diri manusia itu sangat-sangat Masya Allah ya. sangat-sangat diperhatikan.
ya kan? Iya, sampai Ada 5 penjagaan yang perlu kita pastikan kan? 5 penjagaan. Ya. Yang pertama ada hifdul din, menjaga agama. Yang kedua ada hifdun nafs, menjaga diri. Nafsu dari Ya, menjaga diri kita. Yang ketiga hifdun nasal, menjaga keturunan. oke. Yang keempat hifdul akal, menjaga oke, akal. akal. Yang kelima hifdul mal, menjaga harta. Harta. Jadi itu tuh semua bagian dalam diri kita aja kudu dijaga. Yang 5 tadi. Apalagi untuk orang menyangkut 5 orang lain. 5 hal pada orang lain. Oh, ya Rabb. Agama orang lain harus kita jaga. Ya jangan sampai merendahkan, menghina Hak orang lain. hak orang lain, harta orang lain, diri orang lain. Termasuk ya tadi keturunan orang lain. Makanya segala sesuatu yang akan menghancurkan penjagaan itu diharamkan. Berzina, kenapa diharamkan? Karena mengganggu hubungan keturunan orang lain kan, itu akan mengganggu. Riba, kenapa diharamkan? Karena menzalimi harta. Ya, kenapa kita diperintahkan belajar? Karena menjaga akal. Kalau kita nggak belajar, akal kita nggak akan terjaga. Ya kenapa kita harus melindungi diri dengan makan, hifdun nafs? Kalau nggak makan kita akan tidak akan bisa punya energi misalnya. Termasuk agama, makanya kenapa kita harus berzikir, ibadah segala macam untuk hifduddin. Nah, ini poin. Maka hati-hati kalau ada seseorang yang ibadahnya rajin dalam tanda kutip, tapi tidak berdampak pada keindahan akhlak dalam diri, maka boleh jadi tidak sempurna imannya. Karena kata Nabi, siapakah orang yang paling sempurna imannya? Jawabannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling indah akhlaknya. Yang paling indah akhlaknya ya. Yang paling baik akhlak. Jadi parameternya tuh dari situ sebenarnya kelihatan ya. Betul. Ahilman ya. Maka pasti tuh habis perintah sholat, nextnya adalah perintah untuk berbuat baik kepada sesama tuh kan. Betul. Misalnya wa aqamus sholat wa atuz zakat, ya enggak? Betul, ya. Ya kan? Misal dalam ayat lain innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, kan gitu. Sesungguhnya orang-orang yang bertilawah Quran, yang mendirikan sholat dan berinfak kepada orang lain dengan rezeki yang diberikannya, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Jadi ini kaitan kepada kita Mbak Mila, bahwa pentingnya menjaga diri manusia yang lain. Oke. Dan bagaimana kalau kita sering mengungkit-ungkit kebaikan? Jadi big no ya, Ahilman. Jangan sampai mengungkit-ungkit kebaikan gitu. Ya jangankan mengungkit kebaikan kita kepada orang lain, seorang istri mengungkit-ungkit ya kebaikannya dan ngungkit-ngungkit keburukan suaminya, itu juga nggak boleh. Maka di antara sifat istri yang harus dihindari apa? Seorang istri yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya dan ngungkit keburukan suaminya. Nah sekarang ngungkit-ngungkit orang lain. Suami istri aja nggak boleh, harus dijaga dengan baik. Maka ada 2 hal yang harus kita ingat dan ada 2 hal yang harus kita lupakan. 2 hal yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita, dan keburukan kita kepada orang lain. 2 hal yang harus kita lupakan, kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Wah, keburukan orang lain kepada kita itu luar biasa itu. Itu di situ letak perjuangannya tuh sebenarnya. Ahilman, Masya Allah. Ahilman, ini menarik sekali. Tapi kita harus berpisah. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.